Bagian paling seru dalam episode fanfiction kali ini itu didasari pada apa yang terjadi di chapter kelima dan juga chapter keenamnya. Tiga orang shinobi yang bisa membuat perbedaan ini bisa aja malah membuat master plan-nya sendiri, Boruto, Shikamaru, dan juga Mitsuki. Kenapa mereka ini menarik dan master plan seperti apa nih dalam babak pengungkapan Zeno no Kami Omnipotent ini? Nah, chapter 6, dua di antara mereka telah mencari celah keraguan-raguan yang terjadi selama ini kan. Bisa dibilang nakama, tiga orang ini adalah jenis di masing-masingnya. Pertanyaannya, apakah mungkin ketiganya akan sama-sama mengkhianati desa Konoha? Mereka penduduk desa yang membersamai Boruto bisa dianggap mengkhianatinya kan. Tapi bagaimana cara dan siasat mereka agar bisa lolos dari Sendrigan Eida itu sendiri? So, let's get started. これは俺の物語だ。 Nah, bab kedua era dunia baru shinobi ini memang diungkapkan dengan semakin masifnya kemampuan Omnipotent Eida. Tapi di sisi lain beberapa orang telah merasa ada yang salah dengan ingatan-ingatan mereka dan bukti-bukti yang ada. Rasionalitas seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang pemikir nih dan mencoba ingin mencari tahu dengan metodenya sendiri. Bahkan dari bab kelimanya hingga keenamnya saja beberapa di antara mereka tuh sudah serasa mainkan master plan hanya untuk mengungkapkan genjutsu yang pengaruhi realita ini. Shikamaru, Mitsuki adalah dua orang yang sepertinya menggunakan metodenya sendiri untuk memecahkan persoalan tersebut. Kita mulai dari master plan Mitsuki ya. Dari awal Mitsuki ini memang penuh tanda tanya terkait dirinya yang terdampak omnipotent ini. Mitsuki bahkan sampai di chapter awal Boruto Time Cube selalu saja menambahkan bahwa dirinya itu terkena realita Eida. Namun setelah makin kesini di chapter 3 sampai 6 itu Mitsuki mendapati sesuatu yang menarik. Sepertinya dia adalah bagian dari orang-orang yang merasakan keanehan tentang pikirannya sendiri. Entah itu karena DNA Orochimaru ataupun Sannin itu ikut terlibat, karena bisa saja plot twist itu akan terjadi untuk Mitsuki. Ingat, di laboratorium Orochimaru ada Mitsuki lain, tetapi Mitsuki yang sekarang ini sangat mengejutkan dan serasa mainkan mastermind-nya sendiri. Di chapter 6 siapa sangka dia membuat Kawaki itu pingsan sementara loh karena gigitan ular yang sudah ia persiapkan itu. Saya pikir dia ingin membuktikan tekadnya sendiri untuk memahami apa yang terjadi antara Boruto dan juga Kawaki. Karena seharusnya mataharinya itu tak akan seperti itu. Bisa jadi Mitsuki itu telah mempertimbangkan semuanya dengan sangatlah matang. Dia membuat Kawaki itu pingsan lalu mengejar Boruto menggunakan Sagemude sekaligus mengujinya di kekuatan penuh Senninnya itu. Jika Kawaki bangun pasti dia akan segera mengejarnya dan pertempurannya dengan Boruto tak akan berlangsung secara lama karena akan ada intervensi dari Kawaki. Nah, dengan cara seperti itu mungkin dia bisa membuktikan apa yang sebenarnya kebenaran itu terjadi mengenai orang-orang tersebut. Berikutnya master plan dari Shikamaru. Untuk Shikamaru agak berbeda dengan Mitsuki ya. Bahkan dia sengaja membiarkan Mitsuki bertindak dengan sendirinya ketika ingin menangkap Boruto, tanpa Shikamaru mungkin juga tahu bahwa Mitsuki juga sedang menjalankan rencana misinya. Shikamaru ini menarik nakama. Dia dari awal yang membuat kejutan dengan menggantikan posisi Kage, dan dia menjadi Kage ke-8 meskipun belum secara resmi dan masih tentatif. Telah banyak sanggahan dari Sarada Sumire terkait Boruto kan, Shikamaru tak meresponnya sama sekali. Tapi tetap loh Shikamaru itu ternyata juga memilikinya sendirian. Hingga dari pernyataan Amado dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilihat dan dipahami oleh ilmuwan macam Amado itu mempengaruhi keputusannya. Shikamaru itu memang tengah membaca situasi seorang diri nih. Dia melakukan investigasi dengan metodenya sendiri untuk membuat hal itu menjadi mudah dipahami dan agar desa Konoha itu tak terjadi perpecahan antara kasus yang rumit seperti ini. Ingatan orang-orang itu serasa di otak-atik. Dia ingin mencari kebenaran Kawaki yang sebenarnya. Namun inilah Shikamaru merenungi hingga akhirnya dia melakukan uji metodenya sendiri. Tentu dia melakukan ini dia harus berhati-hati nih karena akan beresiko menurunkan tingkat kepercayaan terhadap desa Konoha sendiri dan juga pada kelompok tertentu yang pro dan juga kontra. Desa Konoha buruknya juga akan mengalami nasib sama seperti dahulu nih ketika perpecahan penduduk terjadi. Itulah kenapa Shikamaru memilih untuk tidak mengungkapkan secara publik dulu tentang identitas Kawaki sendiri. Dan itu kenapa pula dia kemarin di chapter ke-6-nya itu minta bantuan pada Boruto kan, dan mengatakan seperti ini, bukankah kau Uzumaki Boruto yang asli? Nah, langkah seperti itu memang dilakukan oleh seorang bertipikal pemikir untuk mengungkapkan mengenai identitas dan juga kebenaran-kebenaran. Mungkin saja nih setelah dia membaca buku catatan itu, ada momen sampai dia itu menemukan bahwa di awal catatan nama Kawaki itu tidak ada di misi-misi pertamanya, dan yang ada hanya nama Boruto, dan itulah kenapa dia begitu kaget bahwa sesuatu benar-benar sudah terjadi.
Nah, Shikamaru sudah menanyakan kesediaan Boruto untuk membantunya. Tentu ini pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak, dan setidaknya ini akan memberikan sebuah kekuatan pula pada Boruto sendiri kan, dimana keyakinan jika ada orang penting di desa yang ia bisa percayai bahwa ingatan mereka itu telah tertukar, maka dia punya bantuan lagi sosok Hokage, dan itu sangatlah strategis. Nah, selain Mitsuki Shikamaru, Boruto sendiri itu adalah orang yang dari awal menjadi target pembolak-balikan realita omnipoten kan. Ingatan yang diotak-atik karena teknis senjutsu dewa itu, Boruto memang secara terang-terangan ingin mengubah dirinya menjadi lebih kuat dan pada akhirnya mengembalikan mereka. Namun master plan Boruto ini lebih menarik lagi karena dia nggak langsung mencoba membongkar omnipotence Eida, tetapi dia menangani masalah serius dulu para Ego Jubi dan berkeinginan membebaskan gurunya dan orang-orang tersebut. Barulah dia mengungkapkan kebenaran tentang ilusi besar Eida ini, Zeno Onokami Omnipotence. Sebenarnya Boruto adalah salah satu orang pertama yang tahu lebih awal tentang teknik ini, karena Eida sendiri yang merasa bersalah dan tak akan menyangka tekniknya akan seluas ini karena dia pun tak bisa mengendalikan dampak itu. Dia menemui Boruto setelah Momoshiki menjelaskan panjang lebar perihal Shinjutsu Otsutsuki dan teknik itu Almighty God. Eida yang secara pemberani muncul meminta maaf dan menyesali apa yang Kawaki lakukan. Karena hal itulah segala hal yang Kawaki minta tentang Boruto selama dia di luar desa, Eida tak akan memata-matai Boruto sendiri meskipun Kawaki terus saja merengek. Apalagi baginya itulah hal yang adil untuk Boruto sendiri. Nah, mendengar hal itu sempat Boruto mengatakan, "Terima kasih Eida, aku hargai usahamu itu yang sedikit membantu." Dari situ setelah semuanya berubah, Boruto muncul lagi di desanya itu. Mengejutkan untuk kedua kalinya nih, Eida sudah melihat perubahan Boruto yang jadi lebih kuat lagi, bahkan diverifikasi oleh Daemon. Sementara Kawaki yang sadar bahwa Boruto itu memang muncul kedua kalinya itu. Apa yang akan dilakukannya kepada Kawaki maupun Eida? Ya, kali ini mungkin Boruto itu akan menjelaskan kebenaran perihal omnipotence kepada orang-orang penting yang mempunyai peran strategis semacam Shikamaru Narani, Mitsuki maupun orang-orang yang dari awal terus mempercayainya, Sarada dan juga Sumire pastinya. Dengan makin bertambahnya orang-orang penting tersebut mempengaruhi kebenaran sesungguhnya dan percaya kepada Boruto nih, otomatis Boruto memiliki beban mental yang berkurang dan rasa kepercayaan dirinya mulai terbangun lagi sebagai bagian dari Shinobi Konoha. Karena kalau langsung mengatakan sesuatu kebenaran di hadapan masyarakat Konoha sendiri, mungkin bagi mereka Boruto itu malah omong kosong kan. Karena nggak semua orang yang ragu-ragu itu bisa percaya bahwa dirinya itu meragukan pikirannya sendiri. Hanya orang-orang yang punya rasionalitas tinggi dan bisa membaca bukti-bukti fakta sejarah yang mempertanyakan bahwa ingatannya itu palsu, dan mereka akan berjalan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Pertanyaannya, apakah hanya Shikamaru dan Mitsuki yang berpotensi bisa memikirkan hal-hal dan mengetahui kebenaran ini? Kita optimis sih, kami rasa enggak. Orang seperti Tsunade maupun Kakashi sendiri juga berpeluang melakukannya. Atau yang nggak boleh dilupakan para fans nih, mantan villain lama biasanya juga menyadari hal itu dan punya master plan-nya sendiri demi menghadapi omnipotence. Siapa saja mereka? Ya, Orochimaru Gangs dan juga Kabuto Gangs. Lalu bagaimana Boruto sendiri yang sudah menjadi seorang Otsutsuki ini bisa membuka potensi kekuatan klan bangsa lain itu lebih jauh lagi? Bagaimana pula dia yang juga digadang-gadang tak hanya memiliki Rinnegan Momoshiki di telapak tangannya, namun juga cakra dari Kinshiki karena Momo dulu memakan buah persigi itu. Oke, kita akan bahasnya next time.